Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Sebelumnya saya mau nanya nih, masih pada semangat gak nih? Enggak. Udah kerasa belum capeknya? Udah. Intinya harus tetap semangat ya, dan jangan jadiin walking tour kita ini cuma buat muter-muter doang. Jadiin juga buat jalan-jalan, lihat suasana kota tua dan sekitarnya yang mungkin udah jarang kalian lihat nih, benar gak? Benar. Sekalian juga buat nambah ilmu pengetahuan, dan bukan cuma ilmu pengetahuan sih, pengalaman juga. Sebelumnya mungkin hanya ada beberapa dari kalian yang kenal sama saya. Jadi di sini saya mau kenalin diri dulu nih. Nama saya Lisa Fitria, biasa dipanggil Ica. Tapi kayaknya nama Ica itu pasaran banget gak sih, ada di mana-mana? Iya. Jadi panggil Aisyah aja. Tapi panggil apa aja boleh sih, asal jangan yang aneh-aneh. Oke, berdirinya saya di sini, saya ingin menjelaskan Museum Sejarah Jakarta yang sekarang tepatnya berada di belakang kita. Untuk informasi, Museum Sejarah Jakarta ini berada di Jalan Taman Fathahillah nomor 1, Kelurahan Pinang Sia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Nah, seperti yang kita lihat bareng-bareng juga nih, di sekeliling kita ada bangunan-bangunan bernuansa Belanda yang memang dibangun pada masa penjajahan Belanda. Oke, langsung aja kita masuk ke sejarah gedung dari Museum Sejarah Jakarta ini. Museum Sejarah Jakarta ini dulunya adalah Balai Kota, dibangun pada tanggal 25 Januari 1707 di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal John Van Horn dan diselesaikan pada tanggal 10 Juli di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck. Nah, selain sebagai balai kota, gedung ini juga berfungsi sebagai pengadilan, kantor catatan sipil, tempat warga beribadah di hari Minggu, dan Dewan Kota Praja. Nah, selain itu, gedung ini juga sempat beralih-alih fungsi, sempat menjadi kantor Provinsi Jawa Barat, kantor logistik Dainipan Jepang atau Tentara Jepang, dan juga markas Komando Militer Kota atau KMK 1 yang kemudian menjadi Kodim 0503 Jakarta Barat. Setelah pada akhirnya pada tanggal 30 Maret 1974, gedung ini diserahkan kepada Pemda DKI Jakarta untuk kemudian diresmikan sebagai Museum Sejarah Jakarta oleh Gubernur Jakarta yang pada saat itu Bapak Ali Sadikin. Oke, yang barusan saya jelaskan itu adalah sejarah gedungnya. Sekarang kita masuk ke sejarah museumnya. Nah, Museum Sejarah Jakarta ini adalah lembaga museum yang memiliki sejarah yang cukup panjang nih. Jadi, gedung ini adalah gedung jadi dulu dalam rangka 300 tahun berdirinya Kota Batavia, warga Kota Batavia mulai tertarik dengan sejarah Kota Batavia. Maka didirikanlah yayasan yang bernama Old Batavia atau Batavia Lama, yang kemudian diresmikan sebagai Museum Old Batavia oleh Gubernur Jenderal Van Steenbergen Steenkower dan dibuka untuk umum pada 1939. Nah, Yayasan Old Batavia ini tujuannya adalah mengumpulkan ilmu tentang perjalanan sejarah Kota Batavia. Nah, Museum Old Batavia ini menonjolkan peninggalan-peninggalan Belanda yang bermukim di Batavia sejak awal abad 16. Koleksi-koleksi tersebut terdiri dari mebel, perabot rumah tangga, senjata, keramik, peta, dan buku-buku. Seiring berjalannya waktu, Museum Old Batavia berubah nama menjadi Museum Jakarta Lama yang berada di bawah naungan LKI atau Lembaga Kebudayaan Indonesia. Nah, pada tahun 1968, Museum Jakarta Lama ini diserahkan kepada Pemda DKI Jakarta. Setelah Museum Sejarah Jakarta diresmikan pada tanggal 30 Maret 1974, seluruh koleksi dari Museum Jakarta Lama dipindahkan ke Museum Sejarah Jakarta. Ditambah lagi dengan koleksi dari Museum Nasional. Oke, sekarang kita masuk ke koleksi yang ada di Museum Sejarah Jakarta. Yang kita bisa lihat dari depan sini diantaranya yaitu dulu kurang lebih tepatnya di sebelah kanan kita ini adalah tempat dilakukannya hukuman mati atau hukuman eksekusi mati atau gantung diri untuk para tahanan yang ditahan di Batavia. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat sama-sama di sini. Nah, jadi terlihat juga ada seseorang yang membantu berjalannya hukuman eksekusi mati. Lalu di sebelah sana, di atas sana itu adalah ruang balkon yang dulu
digunakan untuk para hakim dan jenderal untuk menyaksikan hukuman mati yang dilakukan di depan sini. Jadi para pejabat tuh menyaksikannya dari atas sana. Lalu di atas sana itu ada kupola dan di dalamnya ada lonceng besar yang dulu disebut sebagai lonceng kematian. Nah, disebut sebagai lonceng kematian karena itu digunakan untuk menandai adanya hukuman mati. Jadi kalau ada hukuman mati, lonceng itu tuh dibunyiin sebanyak 3 kali. Dan masyarakat Batavia berbondong-bondong datang ke sini untuk melihat hukuman mati tersebut. Nah, jadi pada saat itu hukuman mati itu dijadikan sebagai hiburan gitu. Oke, jadi itu beberapa koleksi yang kita bisa lihat dari luar sini. Selanjutnya ada koleksi yang lainnya yang ada di dalam. Salah satunya yaitu penjara bawah tanah. Nah, ini ada penjara bawah tanah lelaki. Penjara bawah tanah lelaki itu ada 5 ruang. Setiap ruangnya itu memiliki panjang sekitar 6 meter, lebar 3 meter, dan tinggi 160 cm. Di dalamnya itu ada batu-batu yang dulu digunakan untuk merantai tahanan. Batu-batu ini memiliki berat sekitar 30 sampai 50 kg. Nah, kalian bisa memperkirakan nggak sih ada berapa orang yang ditahan di sini? Oke, jadi diperkirakan ada sekitar 50 orang yang ditahan di dalam satu ruang ini. Jadi banyak dari tahanan tersebut yang meninggal karena berbagai macam penyakit sebelum keputusan pengadilan. Dan di sini ada penjara bawah tanah wanita. Nah, kalau penjara bawah tanah wanita ini lebih pendek ya. Itunya apa sih namanya? Ketinggian. Atapnya ketinggiannya dari penjara bawah tanah lelaki. Penjara bawah tanah wanita ini memiliki panjang sekitar 9 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 120 cm. Dan tahanan yang ada di dalamnya juga sangat jauh lebih sedikit dari penjara bawah tanah lelaki. Diperkirakan ada sekitar 9 orang. Salah satunya yaitu pahlawan yang kita kenal dari Aceh. Tahu nggak siapa pahlawannya? Itu Tiadi. Iya, betul. Jadi pahlawan dari Aceh itu adalah Cut Nyadi. Beliau pernah ditahan di sini selama kurang lebih 9 bulan. Oke, nah penjara bawah tanah ini menjadi salah satu tempat yang paling banyak bikin pengunjung penasaran juga nih. Selain itu ada masih banyak lagi koleksi yang lainnya di dalamnya seperti prasasti, replika masa Tarumanegara dan Pajajaran, dan lain-lain. Oke, untuk kalian yang mau berkunjung ke dalam boleh banget nih. Harganya itu sangat murah, yaitu untuk anak-anak 2.000, untuk pelajar 3.000, dan untuk dewasa 5.000. Jam kunjungannya itu dimulai dari jam 9 sampai jam 3 sore. Oke, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai Museum Sejarah Jakarta. Sebelum saya tutup, saya punya 2 pertanyaan nih. Jawabannya ada di materi yang tadi saya sampaikan. Kalau kalian nyimak, pasti kalian bisa jawab. Langsung aja ya. Oke, pertanyaan pertama. Kalau yang pertanyaan pertama, kapan pertama kali dibangunnya Museum Sejarah Jakarta? Bunga? 25 Januari. Betul. Kasih aplaus dulu buat Bunga. Oke, pertanyaan kedua. Sebutkan koleksi-koleksi yang ada di Museum Old Batavia. Mariam Hijagur, ruang balkon, penjara bawah tanah. Kurang tepat. Yang ada di Old Batavia yang dulu sebelum dipindahkan ke Museum Sejarah Jakarta. Koleksi-koleksinya. Ada yang tahu gak? Oke, ganti pertanyaan deh. Tadi jawabannya itu senjata, keramik, peta, dan buku-buku. Oke, jadi ganti pertanyaan ya. Pertanyaan ketiga. Siapa nama gubernur yang meresmikan Museum Old Batavia? Ya, Abraham Samribe. Ali Sadikin. Salah. Museum Old Batavia, bukan Museum Batavia. Bukan museum di Oke, ganti. Jawabannya itu Gubernur Jardel van Starkenborgh Sapower. Oke, ganti pertanyaan lagi. Ayo. Susah juga ya. Ayo, Di luar ini. Tanya dikeluarin kaget. Sebutkan panjang, lebar, dan tinggi penjara bawah tanah. Penjara bawah tanah apa nih? Laki, penjara bawah tanah laki.
Tunjukkan panjang lebar dan tinggi perjalanan Salah. lelaki. Siapa yang bukan angkat tangan ayo. Jari. 20 cm. Angkat tangan, angkat tangan. 120 cm. Panjangnya, tingginya, sama lebarnya. Udah jauh. Kita tidak tahu. Tingginya 3 meter, lebarnya 6 meter. Terus Salah. ganti pertanyaan saya, gampangan. Tingginya 6 meter, lebarnya 9. Salah. Oke, ganti dah ya. Jadi jawabannya itu panjangnya 6 meter, lebar 3 meter, tinggi 160 cm. Ini gampang nih. Ada berapa orang yang ada di penjara bawah tanah lagi? 50 juta. Betul. Berarti apa buat kita? Apa tuh? Apa nih? Goceng. Tunjukin ke kamera. Oke, terakhir sudah dari itu yang saya sampaikan mengenai sejarah Jakarta. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh kalian semua dan juga bisa menambah wawasan untuk perjalanan Washington kita kali ini. Kalau ada kekurangan saya mohon dimaklumi dan kalian boleh dibalik yang saya rasa ikhlas. Jika dimulai maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa dimulai itu bukan menyampaikan informasi tapi masalah hati. Dan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.